Jangankan mereka Gambia melawan negara selama 29 tahun. Dikasih Kita orang Timur Timur yang mempertahankan Timur Timur selama 24 tahun saja pun tidak hanya tidak diperhatikan, tapi malah dimasukkan dalam penjara pula. Jadi kita juga kadang-kadang tidak mengerti juga mau Indonesia itu apa. Nah, oleh karena itu kalau memang dia memberikan itu kepada saudara-saudara kita di Aceh sana, ya mungkin itu adalah hak mereka, harus diberi memang. Tapi jangan memberi kepada mereka lalu kemudian mereka ini dilupakan. Nggak bisa. Nah, kita kan sudah mengajukan 1.970 orang dari 13 ex-kabupaten. Lalu kemudian dipisahkan menjadi 750. Dari 750 dipisahkan menjadi 30 tahap pertama sudah keluar, 30 tahap kedua sudah keluar, sekarang 30 tahap ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya itu kapan? belum jelas. Nah, sehingga tadi kita bilang bahwa kalau memang pemerintah ini tidak memberi jawaban atas itu, ya kami juga punya hak untuk turun ke jalan untuk mencari keadilan sepanjang kami tidak mengganggu. Tidak mempersoalkan diskriminasi ini, Pak. Karena di Aceh yang berjuang merdeka tapi digaji dan dibeli Pak. Saya tidak bilang itu diskriminasi. Tapi menurut orang lain pasti itu adalah diskriminasi. Ya, itu fakta, nggak bisa dipungkiri. Kalau seperti begini caranya, maka orang akan berjuang untuk melawan negara supaya dia bisa dapat keterangan, supaya dihargai, dihormati, tidak dipenjarakan, supaya dia bisa dapat keterangan, dapat pejabat. Kalau seperti begini, ya mungkin nanti akan datang Indonesia bisa bubar aja. Bisa bubar kalau seperti begitu. Bukan berarti tidak boleh mereka tidak dihargai tapi yang adil. Itu mereka juga adalah bagian dari kita juga, mungkin salah urus saja. Ya, jadi kalau memang mau seperti itu tadi, berilah hak mereka ini supaya orang Aceh itu lihat bahwa lihat contoh itu pejuang-pejuang ekstrim, supaya orang Papua itu lihat itu pejuang-pejuang dan ekstrim, mereka dihargai, dihormati, diperlakukan dengan baik oleh Republik yang mereka setia. Kalau seperti begini, dia bilang yang bela saja dibikin begitu, apalagi kami yang lawan selama ini. Jadi itu adalah tugas kita dari forum ini untuk mengingatkan kepada pemerintah, siapapun pemerintah hari ini maupun yang akan datang. Tapi itu tadi saya bilang bahwa kalau sampai pemerintah tidak memberi respon kepada urusan veteran, pertama 2.800 veteran bermasalah di NTT. Kita minta supaya itu dilakukan verifikasi ulang agar marwah daripada veteran itu harus ditinggikan. Tidak boleh orang sembarang orang menjadi veteran. Nah, jadi kita minta untuk melakukan verifikasi terhadap 2.800 veteran bermasalah di NTT. Yang kedua, kita minta supaya 1.975 tujuan eks Timur Timur yang kita usulkan itu diangkat dan ditetapkan menjadi anggota Legion Veteran sebagai penghargaan dari negara kepada mereka atas jasa dan pengorbanan mereka. Pak, kembali ke tadi kalah tapi menang tapi kalah, Pak. Bisa dipelesetkan bahwa ibarat FKP-TT ini dorong mobil mogok, orang punya mobil macet. Begitu mobil hidup dia jalan dah. Iya, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu, tapi namanya pemilu kan setiap masyarakat Indonesia kan punya hak politik, Pak. Hak politik untuk memilih dan dipilih. Kebetulan kami menggunakan saja hak kami untuk memilih. Kami pilihlah orang-orang itu dengan satu harapan bahwa setelah mereka terpilih nanti entah jadi bupati atau gubernur atau wali kota atau bupati atau presiden menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Berilah apa yang bisa mereka berikan kepada seluruh rakyat, termasuk di dalamnya adalah warga istimewa. Tapi kerasannya seperti tadi ibarat mobil mogok di situ, kami diminta tolong untuk ikut mendorong, setelah itu kami ditinggali. Kami tidak minta apa-apa gitu. Kecuali kami minta bahwa jadikan kami staf ahli, jadikan kami staf khusus, jadikan kami di sini di sana. Kami tidak bilang itu. Kami hanya minta bahwa kalau bisa sediakan waktu, kami datang kita berdialog bagaimana mencari solusi penyelesaian bagi saudara-saudara ekstrim yang masih di atas tanah-tanah bermasalah. Tapi ini tidak. Terus kita mau sebut apa? Ya kan? Ini adalah kenyataan. Tapi bagi kami nggak masalah, politik itu memang begitu. Ya, politik itu begitu. Tapi kami tidak akan menyerah, kami tidak akan berhenti hanya karena mereka hadir atau tidak hadir. Mereka hadir juga adalah hak mereka, tidak hadir juga adalah hak mereka, toh juga tidak mempengaruhi proses progres yang sudah kita akan tetap jalan. Jadi besok itu kita akan menyepakati
aspirasi kita di situ, lalu kemudian kita menyerahkan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Penekanannya yaitu tadi masalah veteran tadi. Pertama, selesaikan 2.800 veteran yang bermasalah, jadikan mereka menjadi anggota Liga Veteran secara terbuka dan tidak boleh ada diskriminasi. Nah, iya. Termasuk yang tanya belum dapat juga. Bagaimana orang lain tahun 70 bisa menjadi veteran? Ya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 jelas di situ. Jadi, apakah 2.800 veteran yang bermasalah itu ada kerugian negara atau tidak? Saya dengar dari apa Taspen itu setiap bulan itu dia mengeluarkan terus sampai 8 miliar untuk membayar 2.800 veteran bermasalah. Ilegal ya. Kalau seperti begini, ya nggak ada apa-apanya dong itu veteran itu. Ngapain? Terus juga orang jual sapi juga bisa jadi veteran. Nah, orang jual babi bisa jadi veteran kan untuk apa? Jadi kita tidak mengatakan bahwa itu bukan hak mereka, bukan hak mereka, tapi tentu mengikuti prosedur yang benar. Legal tidak. Nah, supaya administrasi itu dilengkapi sehingga ketika dia diakui itu betul-betul sebagai seorang pejuang yang memang diberikan hak sebagai anggota Liga Veteran. Jelas ya? Jelas. Apalagi cukup? Cukup. Nah, ini hadir ini dari provinsi ada ini, dari Jogja, dari NTB, dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Atambua, dari mana-mana. Kita ada 17 provinsi, 10 provinsi. Hari ini ada di sini, ada Sulawesi, ada di sini, ada di sini. Nah, mereka ini adalah ex Timur yang ada di sana punya hak yang sama. Nah, hak mereka harus diberi. Kita tidak minta untuk diistimewa, tapi kita hanya minta untuk dihargai. Kalau dihargai saja tidak, bagaimana mau? Oke ya? Oke, terima kasih Pak. Yang berjuang melawan merdeka mau keluar NKRI digaji.